Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Effendi dari kampus UBSI Selipi dengan NIM 6324074, dan saya hari ini akan membahas materi tentang time series metode dengan time least square, semi average, dan analisis regresi. Oke. Saya akan menggunakan data penjualan mobil Pajero Sport pada tahun 2016 sampai 2025 sebagai bahan penelitian, yang mana data ini saya cari berdasarkan sumber-sumber yang sudah saya pelajari di internet. Dan pada tahun 2016 Pajero Sport berhasil menjual sebanyak 9.455 unit, dan pada tahun 2017 sebanyak 18.578 unit, pada tahun 2018 sebanyak 14.480 unit, pada tahun 2019 sebanyak 14.222 unit, dan pada tahun 2020 sebanyak 9.344 unit, pada tahun 2021 sebanyak 8.299 unit, pada tahun 2022 sebanyak 19.686 unit, pada tahun 2023 sebanyak 13.118 unit, dan pada tahun 2024 sebanyak 12.723 unit, dan pada tahun 2025 sebanyak 14.780 unit. Dan berapakah unit yang akan terjual dari tahun 2026? Dan saya akan menggunakan 3 metode dan 1 analisis regresi, yaitu pertama metode time series method, yang kedua time least square, dan yang ketiga yaitu metode semi average. Yang pertama yaitu metode time series method, yang mana metode ini rumusnya yaitu sigma y sama dengan a dikali n ditambah b kali sigma x, dan sigma xy sama dengan a kali sigma x ditambah b dikali sigma x kuadrat, yang mana untuk mencari data penjualan pada tahun 2026 yaitu y sama dengan a ditambah b dikali x, yang mana x ini adalah tahun itu berarti total tahun dari 2016 ke 2026 yaitu berapa tahun, yaitu sebanyak 10 tahun. Jadi X nya itu nanti kita pakai 10 di sini, 2026 10. Yang pertama kita akan mencari, yaitu sebelum masuk ke pengerjaan soalnya, kita akan mencari dulu sigma dari Y, yaitu sigma unitnya sebanyak Bagaimana cara mencari sigma dari unitnya? Berarti total unit penjualan dari tahun 2016 sampai 2025 itu ditambah semuanya, dan totalnya yaitu menghasilkan sigma Y, yaitu total penjualan dari yang saya cari yaitu sebesar 134.685. Dan untuk sigma X nya yaitu dari tahun 2016 ke tahun 2025 yaitu sebanyak 9 tahun, yang mana jumlahkan semua angkanya menjadi 1 sehingga menjadi 45. Oke, lanjut kita mencari XY nya. XY nya yaitu tahun dikali unit, mulai dari tahun 2016 yaitu tahun ke-0 dikali unitnya yaitu 9.455, yang mana 0 dikali 9.455 maka XY pada tahun 2016 sebesar 0, dan XY pada tahun 2017 sebesar 1 di tahun pertama dikali total penjualan unit tahun 2017 sebanyak 18.578. Jadi totalnya XY nya yaitu 18.578. Dan untuk tahun 2018 dan seterusnya juga dikali jumlah unit pada tahun 2018, XY nya yaitu sebanyak 28.960, dan pada tahun 2019 sebanyak 42.666, pada tahun 2020 sebanyak 37.376, pada tahun 2021 sebanyak 41.495, pada tahun 2022 sebanyak 118.116, pada tahun 2023 sebanyak 91.826, dan pada tahun 2024 sebanyak 101.784, dan pada tahun 2025 sebanyak 133.020 unit. Jadi total XY dari tahun 2016 sampai 2025 yaitu sebesar 613.821. Lanjut kita akan
menghitung sigma X kuadrat, yang mana X kuadratnya itu kita pakai dari tahun itu X ya, berarti dari tahun ke 0 X 0 kuadrat sama dengan 0, tahun pertama 1 kuadrat sama dengan 1 pada tahun 2018, tahun kedua jadi X kuadratnya 4, lanjut ke tahun ketiga yaitu 2019 maka X kuadratnya 9, lanjut ke tahun keempat di tahun 2020 dan maka X kuadratnya yaitu 16, lanjut ke tahun 2021 yaitu tahun kelima maka X kuadratnya yaitu 25, lanjut ke tahun 2022 tahun ke-6 maka X kuadratnya yaitu 36, lanjut ke tahun 2023 yaitu tahun ke-7 dengan X kuadratnya yaitu 49, lanjut ke tahun 2024 tahun ke-8 dengan X kuadratnya yaitu 64, dan lanjut ke tahun 2025 yaitu tahun ke-9 maka total X kuadratnya yaitu 81. Lanjut kita akan mencari sigma X kuadrat, yaitu tinggal kita jumlahkan semua dari tahun ke-0 ya, sampai tahun ke-9 kita. Jadi total X kuadrat kita yaitu sebanyak 285. Lanjut kita tinggal masukkan ke soal. Karena tadi rumusnya yaitu untuk mencari B, sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B kali sigma X. Langsung kita masukkan yaitu sigma Y nya ya sebesar 134.685 sama dengan N berarti ini tahun ke berapa, karena di tahun 2012 sampai dari 2016 ke 2026 berarti itu tahun ke-10, maka sini kita tulis 10 dikali A. Kenapa A? Karena A nya belum kita temukan nominalnya. Lanjut kita ke tambah yaitu B, karena di sini B belum terdapat nominalnya maka kita tulis dulu variabelnya yaitu B dikali sigma X. X nya tuh apa? X nya tuh tahun. Sigma X berarti jumlah tahun, berarti tahun dari tahun 2016 sampai 2019 sebanyak 9 tahun. Kita tambahkan dari tahun 0, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 5 6 7 8 9. Jadi totalnya yaitu 45. Kita tulis 45B. Lanjut rumus bawahnya lagi yaitu sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat sama dengan sigma XY nya yaitu sigma dari perkalian tahun dan jumlah unit, yang mana totalnya yaitu 613.821. Kita masukkan di sini, lalu sama dengan A, karena A nya belum diketahui kita tulis variabelnya aja A, yang terus sigma X berarti sigma X yang tadi kita tulis berarti 45 ditambah B, karena B nya belum ada kita masukkan dulu variabelnya yaitu B dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat yang mana? Yang ini, yaitu 285. Dari mana? Dari kuadrat dari kuadrat X. X itu tahun dan X kuadrat berarti tahun yang diangkat tahun terus kita kuadratkan, totalnya 285B. Oke, lanjut kita cari yaitu kita kalikan berapa yang hasilnya habis untuk dikurang di bagian ini A nya, karena dia 10 dan 45 sama-sama itu kita kali 9 dan kali 2 berarti 9 dikali 134.685 yaitu menghasilkan 1.212.165 sama dengan 9 kali 10A berarti sama dengan 90A ditambah 9 kali 45B sama dengan 405B. Yang bawah dikali 2. Kenapa 2? Karena di sini ada angka 45 yaitu jadi jumlah sigma X nya 45, jadi kita harus kalikan dari itu habis 2 dikali 613.821 sama dengan 1.227.642 sama dengan 45A dikali 2 sama dengan 90A ditambah 585B dikali 2 sebanyak 570B. Lalu kita tinggal kurangkan semua yaitu 1.212.165 dikurang 1.227.642 menghasilkan minus 15.477. 90A dikurang 90A habis berarti 405B dikurang 570B sama dengan minus 165B. Lalu kita pindahkan ruas ke sini B nya, dan 165
minus 165,8 yaitu kita bulatkan menjadi 94. Jadi B nya itu 94. Lanjut kita mencari A nya. A nya berarti kita masukkan sigma Y sama dengan A kali N ditambah B kali X sigma X. Berarti sigma Y nya kita masukkan sama sebanyak sebesar 134.685 sama dengan A nya, berarti A nya keberapa? 10A tambah 45 dikali, karena B nya udah ketahuan berarti kita masukkan sini angka 94. Oke, lanjut kita turunkan 134.685 sama dengan 10A ditambah 45 kali 94, totalnya 4.230. Lanjut kita pindah ruaskan 10A sama dengan 134.685 ditambah 4.230 sama dengan 10A sama dengan 138.915. Jadi A sama dengan 138.915 dibagi 10. Jadi A nya ya kita sudah dapat 13.895 dan B nya tadi sebesar 94. Kita lanjut mencari total penjualan 2026, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X, yang mana A nya ini kita masukkan ini 13.892 ditambah B nya yaitu 94 dan X nya yaitu tahun ke, karena 2016 ke 2026 maka 2026 yaitu tahun ke 10. Jadi Y sama dengan 13.892 ditambah 940. Jadi Y sama dengan 14.382. Kita sudah menemukan tahun 2026 penjualannya sebesar 14.832. Lalu kita masukkan di sini datanya yang baru. Nah, sekarang tahun 2016 banyak 9.455, 2017 18.517, 78, 2018 14.480, 2019 14.222, 2020 9.344, 2021 8.299, 2022 19.686, 2023 13.118, 2024 12.723, 2025 14.780 dan pada 2026 sebesar 14.832. Lanjut kita akan membuat tabel presentasinya penjualan. Kita blok itu, lanjut ke masuk ke chart, kita cari. Nah, berikut adalah data tabelnya. Kita edit dulu sebentar. Ini tulis, kita masukin data. Nah, datanya sudah ketahuan ini. Oke, kita masukkan sini. Tahunnya berarti kita mulai dari 5.000, minimum 0. Enggak, minimumnya kita buat 7.000. Nah, berikut total penjualannya dari tahun 2016 sejak ini titik ini 945, lalu pada tahun 2017 naik sebanyak lalu naik menjadi 18.000, pada tahun 2018 mengalami penurunan, 2019 penurunan, 2020 penurunan, lalu naik lagi pada tahun 2022 dan berikutnya lagi akan turun pada tahun 2023, 24, 25 dan 26 akan mengalami bukan naik bukan turun, di sini rata-rata berarti di sini, dan masih akan kita gitu. Jadi berikut adalah metode time series method, yang mana tahun 2016 perkirakan total penjualannya yaitu sebesar 14.832. Oke, next kita lanjut ke time least square. Sama seperti time series method, kita masuk ke time least square dengan data tahun dan unitnya itu sama, tapi di sini kita pakai tahun X, Y dan X kuadratnya tuh sedikit berbeda, teman-teman.
Oke, kita lanjut ke metode timeless square, yang mana data tahun dan unitnya itu sama seperti time series method yang tadi, tidak berubah sama sekali. Tapi di sini yaitu ada berbeda, yaitu tahun. Yang mana kita akan menggunakan tahun karena di sini ganjil, berarti kita langsung dari 1, tidak dari 0 ya teman-teman. Berarti tahunnya berarti karena tahun ke-9, berarti dari awal berarti minus 9, lalu selisihnya 2, minus 7, minus 5, minus 3, minus 1, lalu lanjut ke 1, 3, 5, 7, 9. Jadi total sigma, tidak ada total sigma X di sini. Yang mana rumus untuk timeless square yaitu sigma Y dibagi N. N yaitu tahun ke berapa, yaitu kita pakai tahun ke 10 teman-teman. Nah, di sini XY nya berarti tinggal kita kalikan saja, tahun ke min 9 dikali unitnya 945, yaitu XY nya mendapat segini dan totalnya segini, 15.477. X kuadratnya juga 81 dari minus 9 kali kuadrat 81, 49259, 119254981, dan totalnya yaitu 330. Dan untuk mencari metode timeless square, A-nya yaitu sigma Y dikali N, yang mana sigma Y ini totalnya sebesar 134.655. Kita masukkan di sini dibagi N-nya. N-nya yaitu 10, berarti total sigma Y sama dengan 13.469. Lanjut kita ke B-nya yaitu sigma XY sama dengan sigma X kuadrat, yang mana sigma XY nya itu 15.477 dibagi sigma X kuadratnya itu 330, dan mendapat total B nya yaitu 47. Jadi untuk mencari Y, A tambah sama rumusnya, A yaitu A tambah B tambah X, yang mana A nya ini 13.469 ditambah 47 dikali 11 itu 13.469 ditambah 517 sama dengan 13.986. Lalu kita masukkan di sini tahun 2026, datanya 13.896, dan berikut adalah tabelnya. Dari tahun penjualan 2016 sampai 2025 itu sama nominalnya, dan pada tahun 2006 sedikit berbeda dengan metode timeless time series method. Jadi di timeless square ini totalnya sebanyak 13.986. Oke, lanjut kita ke bagian metode yang ketiga, yaitu metode semi average, yang mana metode semi average yaitu tahun dan unit itu sama semua nominalnya, tidak berbeda, kita pakai yang sama aja. Oke, tapi di sini kita berbeda karena di sini ada semi total dan kolom semi total dan kolom semi average dan kolom X. Kolom semi totalnya yaitu karena data ini ganap sebanyak 10, 2016 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka kita bagi menjadi dua bagian, yaitu 5 tahun, yang mana tahun 2016 sampai 2020 menjadi satu golongan, golongan A, 2021 sampai 2025 menjadi golongan B, yang mana semi total dari penjualan 2016 sampai 2020 sama dengan 66.079, dan pada kolom golongan kedua dari penjualan total dari 2021 sampai 2025 sebanyak 68.666, dan semi average nya yaitu semi total dibagi jumlah tahun tadi yaitu 5, berarti 66.079 dibagi 5. Total semi average nya yaitu yang A ada 13.216 dan yang B ada 13.721, yang mana X nya itu kita mulai dari minus 2, minus 1, lanjut ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 2026 yaitu X nya 8. Rumus untuk mencari A dan B pada metode semi average yaitu A sama dengan rata-rata kelompok 1. Rata-rata kelompok 1 itu rata-rata kelompok A, yaitu sebesar 13.216 yang ini. Dan untuk mencari B, rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok 1 dibagi 5, yang mana rata-rata kelompok 2 yaitu 13.216, rata-rata kelompok 2 itu 13.721 dikurang 13.216 menghasilkan
dibagi 5, jadi totalnya yang B yaitu 101. Lanjut kita mencari Y-nya. Y-nya sama rumusnya, A ditambah B dikali X, yang mana Y sama dengan A-nya 13.216 ditambah B-nya hasil tadi 101 dikali X-nya. X-nya pada 2026 berapa? 8, yang ini dikali 8. Jadi total Y sama dengan 13.216 ditambah 808. Jadi total Y pada metode semi average sebanyak 14.024. Jadi tahun 2024 26 dengan metode semi average totalnya itu 14.024, dan berikut adalah tabelnya. Tidak berbeda sama sekali, yaitu hanya perbandingannya sedikit saja nominalnya dengan metode time least square dengan metode time series method. Oke, lanjut kita ke analisis regresi, yaitu hasil analisis regresi itu sama seperti time series method. Kita pakai data pada time series method yang tadi sebanyak. Oke, berikut adalah datanya. Tahun unitnya sama, X-nya yaitu atau tahunnya juga sama, X kuadratnya sama, dan total XY-nya itu sama. Tapi pertama kita salin aja di bagian atasnya untuk mencari A, B, dan Y pada metode analisis regresi. Kita rumus A-nya yaitu sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dalam kurung kuadrat. Jadi total sigma Y-nya sebesar 134.685 dikali 285. Ini benar, 285 dikurang dalam kurung sigma X-nya yaitu sebesar 45 dikali sigma XY yaitu 613.221 dibagi N-nya, berarti tahun ke N 2016 ke 2026, berarti tahun ke N-nya yaitu 10. Berarti kita masukkan di sini 10 dikali sigma X kuadrat, yaitu masukkan yang ini 285 dikurang dalam kurung 45 kuadrat sama dengan 134.685 dikali 285 sama dengan 38.385.225 dikurang 45 kali 613.821, totalnya 27.621.945 dibagi nilai dari 10 dikali 285 yaitu 2850, 2850 dikurang 45 kuadrat yaitu 2025. Jadi totalnya 10.763.280 dibagi 825, dan kita ketemu A-nya sebesar 13.046. Lanjut kita mencari yang B. Yang B rumusnya yaitu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X di dalam kurung kuadrat. Kita masukkan nominalnya. N-nya itu sama, N-nya itu 10 dikali total sigma XY-nya yaitu sebesar 613.821 dikurang dalam kurung sigma X-nya yaitu 45 dikali sigma Y-nya yaitu 134.685 dibagi N dikali 608 N dikali 285 yang merupakan itu sigma X kuadrat dikurang sigma X-nya yaitu dalam 45 dikuadratkan. Lalu kita jumlahkan semuanya, 10 dikali 613.821 jadi 6.138.210 ditambah dikurang 45 dikali 134.685 yaitu 6.060.825. Lanjut ke bawahnya yaitu 10 dikali 285 sama dengan 2.850 dikurang 2025 sama dengan 77.385 dikurang 825, dan hasil B-nya sudah ketemu kita yaitu 94. Lanjut kita mencari Y-nya. Y-nya berapa? Y sama dengan A ditambah B dikali X. A sama dengan 13.046 hasil yang ini. B-nya sama dengan 94 dikali X. X-nya berarti 10. 13.046 ditambah 94 dikali 10 sama dengan 13.046 ditambah 940, jadi Y-nya sama dengan 13.986. Oke.
Kita lanjut ke metode, kita masuk ke analisis regresi, yaitu ada tambahan biaya promosi. Kita masukkan tuh di X. Untuk biaya promosinya pada tahun 2016 sebesar 539, dan pada tahun 2017 sebesar 567, pada tahun 2018 sebesar 594, pada tahun 2019 sebesar 611, pada tahun 2020 sebesar 645, pada tahun 2021 sebesar 670, pada tahun 2022 sebesar 685, dan pada tahun 2023 sebesar 700, 2024 720, 2025 750. Lalu kita mencari X kuadratnya. X kuadratnya itu biaya promosi ini dikuadratkan. 539 kuadrat berarti totalnya 290.521, dan seterusnya sampai tahun 2025. Dan yang tadi biaya promosi dari tahun 2016 dan 2025 itu kita tambah, kita jumlah semuanya, yaitu mencapai totalnya 6.481. Jadi sigma X nya yaitu 6.481, dan X kuadrat tadi yang sudah, ini nilai X yang sudah dikuadratkan, jumlah semuanya juga ditambah untuk mencari sigma dari X kuadratnya, yaitu totalnya 4.243.217. Dan ada lagi yaitu XY, yaitu perkalian dari biaya promosi dikali sales atau penjualan, yang mana biaya promosi kita dari tahun 2016 contohnya 513 dikali 9.455 penjualannya, jadi total XY nya pada tahun 2016 sebesar 5.096.245, dan pada tahun 2017 nya 10.533.726, pada tahun 2016 nya 18 nya sebesarnya 8.601.120, pada tahun 2019 8.689.642, pada tahun 2020 6.026.880, pada tahun 2021 5.560.330, pada tahun 2022 sebanyak 13.484.910, pada tahun 2023 9.182.600, pada tahun 2024 9.190.560, pada tahun 2025 11.085.000, dan total XY nya yaitu sebesar 87.421.013. Lanjut untuk mencari rumusnya, yaitu sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma SY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dalam kurung kuadrat. Terus kita masukkan nilai sigma Y nya yaitu 100. Oke, lanjut rumusnya, yaitu untuk mencari A, X sigma Y sama dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X dalam kurung kuadrat, yang mana sigma Y nya itu kita masukkan nominalnya yaitu sebesar 134.685 dikali sigma X kuadratnya, yaitu ini 4.223.217 dikurang 6.481 dikali 87.421.13 dibagi 10 dikali 4.243.217 dikurang 6.481 kuadrat. Jadi totalnya yaitu 571.497.681.645 dikurang 566.575.585.253 dibagi 42.432.170 dikurang 42.003.361, totalnya yaitu 4.922.096.392 dibagi 428.809, jadi totalnya itu 11.479. Dan untuk mencari B nya yaitu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y, yang mana N sama dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X dalam kurung kuadrat, dalam buka kurung kuadrat sama dengan 10 dikali 87.421.013 dikurang 6.481 dikali 134.685 dibagi 10 dikali 4.243
217.000 dikurang 6.481 kuadrat, jadi totalnya 874.210.130 dikurang 872.893.485 dibagi 42.432.170 dikurang 42.003.361, jadi totalnya 1.316.645 dibagi 428.809, jadi total B nya itu 3,07. Lanjut kita mencari Y nya sama dengan A ditambah B kali X, yang mana Y nya ini kita udah ketemu nih 13.986 yang tadi. Nah, kita masukkan di sini 13.986 sama dengan A nya 11.479 ditambah B nya 3,07 dikali X. X nya ini berarti kita belum ketemu regresinya, dan 13 kita turunkan 13.986 dikurang 11.479 sama dengan 3,07 dikali X, berarti 13.986 dikurang 11.479 sama dengan 2.507 sama dengan 3,07. X sama dengan 2.507 dibagi 3,07, jadi X nya itu 817. Kita masukkan di sini. Di sini berarti X pada tahun 2016 banyak 817. Lalu begini ya. Lalu berikut adalah bentuk tabelnya. Tabel garis biru yaitu total penjualan dari tahun 2016 sampai tahun 2026. Dia naik turun, dan pada tahun 2000 dan garis kuning ini yaitu biaya promosinya meningkat secara signifikan, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, tapi itu berhasil membuat berbagai perbedaan total penjualan di setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai 2026. Berikut adalah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun kurang pembawaan materinya masih kurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.